warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 D3 Keperawatan UPN Veteran Jakarta ingin melakukan penyuluhan tentang bahaya merokok pada remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore semuanya, perkenalkan kami mahasiswa UPN Veteran Jakarta akan memberikan penyuluhan kesehatan terkait bahaya rokok terhadap kesehatan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Putri Rahayu sebagai moderator yang akan mengikuti jalannya acara dari awal hingga akhir. Dan teman saya Ati Hadri Nurlidia sebagai pemateri, Ajeng Dwi Maharani sebagai fasilitator, dan Rika Samaideni sebagai fasilitator kedua, dan dua teman saya di dalam kamera yaitu ada Rizka dan juga saya. Tujuan dari penyuluhan kali ini yang pertama yaitu setelah melakukan penyuluhan diharapkan audiens mengetahui dan memahami tentang bahaya rokok terhadap kesehatan dan mengetahui dan memahami bahan-bahan yang terkandung dalam rokok serta mampu dan mau mengurangi konsumsi rokok dan menghindarinya. Adapun materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu graduate. Yang pertama ada pendahuluan, pengertian rokok. Yang ketiga ada bahan-bahan kimia terkandung di dalam rokok. Yang keempat dampak rokok untuk organ respirasi. Yang kelima beberapa jenis penyakit akibat merokok. Yang keenam kategori rokok dan juga upaya pencegahan. Untuk pendahuluan saya persilakan kepada jadi teman-teman, saya udah sebar link di WhatsApp teman-teman untuk kita isi pretest terlebih dahulu karena saya pengen tahu nih kemampuan dari teman-teman ini udah sejauh mana sih tentang rokok itu. Boleh dibuka handphonenya. Teman-teman udah bisa langsung kerjain ya untuk 5 soalnya. Silakan. Dan kakak-kakak fasilitator boleh bantu mungkin teman-teman yang masih buka ini. Kita udah lihat kalau teman-teman udah ngisi semua link yang kita kasih, maka dari itu ternyata hasil dari penilaian kita teman-teman baru 20% yang mengetahui tentang bahaya dari rokok. Maka dari itu kita bisa langsung masuk ke materi penyuluhan bahaya rokok bagi kesehatan. Jadi merokok itu merupakan perilaku yang sangat merugikan terhadap kesehatan. Udah pasti semua orang tahu tentang bahaya rokok. Cuma masih banyak dari semua ini yang masih mengonsumsi rokok. Dari data Riskesdas tahun 2018 memperlihatkan bahwa sebagian besar perokok di Indonesia merupakan penduduknya laki-laki, yaitu 62,9%. Terdapat peningkatan perilaku merokok selama 2 periode berturut-turut, terutama pada penduduk di atas usia 15 tahun. Teman-teman usianya udah di atas 18 semua ya? Oke. Tren peningkatan usia mulai merokok tertinggi dan terbanyak berada pada usia 15 sampai 19 tahun. Hal ini menunjukkan tren merokok di Indonesia didominasi oleh remaja. Sebatang rokok itu mengandung 4.000 jenis zat kimia yang 60 zat diantaranya bersifat karsiogenik dan adiktif. Menurut P2PTN Kemenkes RI 2018. Oke, sekarang
dibayangkan ya, bila seorang perokok berat menghisap rata-rata 2 bungkus rokok per hari, betapa banyak zat berbahaya ini masuk ke dalam tubuh. Lalu udah pada tahu kan sekarang isi di dalam rokok tuh ada apa aja, bahan-bahan yang sangat berbahaya ya. Tahu. Lalu dampak rokok bagi organ respirasi apa aja sih? Rokok dapat menimbulkan berbagai dampak. Untuk manusia, dampak ini bisa terkena pada perokok aktif maupun pasif. Yang merokok maupun tidak merokok bisa terkena dampaknya. Yang pertama, dampak untuk orang yang langsung merokok, yaitu yang pertama, air matanya keluar banyak. Pasti kan dia perih ya, kena asap dari rokok yang dia hisap. Lalu rambut, baju, badannya pasti bau rokok. Lalu denyut nadinya dan tekanan darah meningkat. Dan ada juga peristaltik usus meningkat, nafsu makannya menurun. Dan kadang orang yang mencoba untuk berhenti merokok, lalu dia merokok kembali, kadang dia suka pusing kan, suka merasa kayak ya pusing gitu. Pernah ada yang coba dan pusing, ya kan? Benar nggak? Benar ya. Untuk dampak jangka pendeknya atau segera, sirkulasi darah kurang baik. Lalu suhu ujung-ujung jari atau ujung-ujung tangan dan kaki ini menurun. Lalu rasa pengap dan membau hilang. Gigi dan jari menjadi coklat atau hitam. Itu dampak yang akan terjadi dalam waktu yang dekat. Lalu dampak jangka panjangnya apa sih dari rokok itu? Yang pertama, kerja otak menurun. Padahal ada yang bilang katanya kalau mereka pusing, mereka lewat rokok gitu. Kayak gue pusing nih mau ngerokok gitu ya kan. Padahal dampaknya untuk jangka panjang itu kerja otaknya lama-lama menurun. Lalu adrenalinnya meningkat, tekanan darah dan denyut nadinya meningkat, rongga pembuluh darahnya menyempit, dan muncul efek ketagihan dan ketergantungan. Itu udah pasti karena sampai sekarang orang yang merokok jadi makin banyak karena itu efeknya ketagihan dan ketergantungan. Lalu ada beberapa jenis nih dari akibat kita merokok, ada beberapa jenis penyakit. Yang pertama itu yang sudah pasti dan jelas ada di bungkus rokok, yaitu kanker paru-paru. Nah, kanker paru-paru adalah penyakit yang disebabkan pertumbuhan yang tidak terkendali dari sel abnormal yang ada di bagian tubuh. Lalu yang kedua ada jantung koroner. Resiko terjadinya penyakit jantung koroner meningkat 2-4 kali pada perokok yang bukan perokok. Jadi untuk orang-orang yang perokok ini lebih lebih cepat kena jantung koroner lah ibaratnya kayak gitu. Lalu ada bronkitis, terjadi karena paru-paru dan alur udara tidak mampu melepaskan gas yang terdapat di dalam dengan cara normal. Lalu ada penyakit stroke, penyakit defisit neurologis akut yang disebabkan oleh gangguan pembuluh darah otak yang terjadi secara mendadak serta menimbulkan gejala dan tanda yang sesuai dengan daerah otak yang terganggu. Jadi teman-teman nih yang masih merokok, kayaknya kalau kita lihat-lihat dari kandungan yang ada di dalam rokok, penyebab dampak yang akan terjadi ketika kita merokok, lalu penyakit-penyakit yang akan timbul saat kita merokok, ini harus dipikir-pikir lagi nggak sih teman-teman? Kayak ini bakal ngerugiin, pertama udah ngerugiin uang kita beli kan, kita udah buang-buang uang kita, ternyata malah ngerugiin diri kita, tidak menguntungkan sama sekali. Makanya memang penting banget penyuluhan ini untuk teman-teman supaya teman-teman lebih ayolah sadar lagi. Lalu kategori perokok. Perokok ini mempunyai beberapa kategori. Yang pertama, perokok pasif. Seperti yang kita tahu, orang yang tidak merokok tapi dia menghisap asapnya, itu bisa kita bilang perokok pasif kan? Lalu perokok aktif yang langsung menghisap rokok itu, kita bisa sebut itu perokok aktif. Lalu ada perokok ringan. Perokok ringan yaitu perokok yang merokok kurang dari 10 batang per hari. Kalau teman-teman kira-kira merokoknya sehari berapa nih? 4 batang, 5 batang atau 10? 10? Enggak kak, Oh enggak, kebanyakan ya? Oke, berarti teman-teman bisa masuk ke perokok ringan atau perokok aktif. Perokok sedang yaitu perokok yang orang bisa rokok 10-20 batang per hari.